Synergy Friends, great to see you. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas hubungan antara Hamas dan Israel. Kita tahu Hamas dan Israel seperti air dan minyak. Mereka kelihatannya tidak pernah akan akur. Hamas tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, sementara Israel menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Namun di sisi lain, perang Israel-Hamas yang terjadi mulai 7 Oktober 2023 telah membuka kembali kotak Pandora sisi lain dari hubungan Israel dan Hamas. Israel dan Hamas ternyata saling membutuhkan. Bahkan bisa dikatakan Israel membutuhkan Hamas untuk mewujudkan keinginannya mendirikan satu negara Israel di tanah Palestina. Sedalam dan sejauh mana hubungan itu berlangsung, kita akan coba kupas dalam edisi Dina on Diplomasi kali ini. Pecahnya serangan Hamas di tanggal 7 Oktober 2023 telah membuka lagi cerita tentang hubungan saling menguntungkan antara Israel dan Hamas. Salah satu lembaga investigasi independen Israel bernama Shomrim yang berpusat di Israel dan bekerja sama dengan CNN mengangkat kembali fakta bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, telah merestui dana mengalir dari Qatar ke Gaza melalui Hamas setiap bulannya sejak tahun 2018. Bantuan keuangan itu yang dianggap sebagai penyebab Hamas dapat melakukan serangan ke Israel di tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Jumlah dana yang dikirim sekitar 30 juta US dollar per bulan atau sekitar 420 miliar rupiah. Dalam suatu wawancara dengan CNN, sejumlah politisi dan mantan sekutu Benjamin Netanyahu mengkritik kebijakan Israel tersebut. I stopped the cash suitcases because I believe that's a horrendous mistake to allow Hamas to have all these suitcases full of cash that goes directly to rearming themselves against Israelis. Why would we feed them cash to kill us? We refuse to receive the third Qatari grant in response to the Israeli occupation's behavior and attempts to evade the agreement brokered by Egypt and the United Nations and Qatar. We hold the Israeli occupation responsible for this delay, this setback and blackmail attempt. Nah, apakah Hamas benar-benar menolak uang dari Qatar tersebut? Rupanya tidak banyak yang bisa memastikan, tapi pada saat itu banyak pengamat yang juga meragukan apakah benar Hamas menolak bantuan dari Israel tersebut. It begs the question, why did Hamas refuse to take the Qatari money after all this? And I mean, let's just stop there. So what was that about then? To be honest, I don't think Hamas principally refused to take the Qatar money. But I think it's rejected how Israel handled the understandings and the money itself, which is part of the understandings. And I think Hamas wanted the money to keep Gaza functioning because the government needs money. But I think because Hamas became more vulnerable to the popular support, and I was following Gaza from inside. I was talking to peers, following their Twitter, Facebook, and news, and I think there was a huge popular rejection of this money, of the Qatari money, because it's come through Israel, and Israel decided when to give it and when not to give it. However, there is a reduction of the amount of the popular protest on the border of Gaza. So they think that Israel doesn't comply, doesn't meet its obligations, while Hamas does. And this is why Hamas just rejected to calm the popular rejection of this money. Menurut lembaga Shomrim tadi, Hamas memang menerima uang tunai secara reguler dari Qatar dengan sepengetahuan Israel. Katanya mengapa Israel menyetujui pemberian uang langsung ke Hamas. Padahal mereka mestinya tahu bahwa Hamas kemungkinan besar akan menggunakan uang itu untuk memperkuat militer mereka. Nah, untuk menjawab itu kita perlu paham dulu konteksnya. Bantuan keuangan ke Gaza sebetulnya adalah sesuatu yang haram bagi otoritas Palestina. Gaza sejak tahun 2006 secara de facto adalah di bawah kepemimpinan Hamas. Hamas memerintah sejak memenangkan pemilu legislatif di tahun 2006 di sana. Negara dan kelompok-kelompok negara yang ada di bawah Quartet of the Middle East atau yang biasa disebut The Quartet yang selama ini membantu keuangan Palestina menolak mengakui Hamas. Penyebabnya karena Hamas tidak mengakui piagam perdamaian Oslo dan juga menolak eksistensi Israel sebagai suatu negara. Pada awalnya, The Quartet memutus total segala bantuan ke Gaza,
Otoritas Palestina juga memerintahkan para pegawai negeri yang berjumlah 70.000 orang untuk tidak melaporkan pekerjaannya ke Hamas. Mereka yang tidak patuh tidak akan digaji, yang patuh akan mendapat gaji. Dan ada sekitar 60% ternyata yang patuh, sisanya menentang. Blokade terhadap Gaza ternyata tidak menyurutkan penyerangan ke Israel oleh Hamas sejak tahun 2007 hingga 2018. Konflik terus terjadi dan menimbulkan korban di kedua belah pihak, terutama sisi masyarakat Palestina. Demikian pula serangan roket ke wilayah Israel masih terus berlangsung, dan serangan terbanyak terutama terjadi di tahun 2014. Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di tahun 2018 kemudian mengambil pendekatan yang pragmatis untuk mengontrol serangan dari Gaza. Nah, di sini perlu diingat bahwa Perdana Menteri Netanyahu adalah salah seorang pemimpin Israel yang menolak solusi dua negara. Netanyahu hanya menginginkan satu negara yang berkuasa di Palestina, dan itu Israel. Oleh sebab itu, segala kebijakan politiknya yang semua ditujukan untuk mewujudkan kebijakan satu negara Israel tersebut. Nah, atas dasar kepentingan itu, Netanyahu tidak terlalu berniat sebenarnya untuk menghabisi total Hamas, tapi juga tidak ingin membiarkan Hamas menjadi terlalu kuat. Jadi Netanyahu menginginkan Qatar untuk memberikan uang tunai kepada Hamas, dan pengiriman uang ini terutama terjadi sesudah otoritas Palestina mengurangi 30-70% gaji para pegawai negeri sipil di Gaza, karena dana bantuan luar negeri ke Palestina juga menurun. Pengiriman uang dari Qatar ke Gaza seharusnya dilakukan melalui transfer ke rekening otoritas Palestina, tapi tidak dilakukan. Pengiriman uang itu justru dilakukan lewat koper-koper dan diserahkan kepada Hamas. Nah, otoritas Palestina menolak praktek tersebut. Tetapi kabinet Israel di bawah pimpinan Netanyahu justru setuju. Bagi otoritas Palestina, pemberian uang itu akan memperkuat Hamas sambil melemahkan kekuatan otoritas Palestina yang diakui oleh dunia internasional sebagai perwakilan resmi masyarakat Palestina di dunia. Dan dalam perspektif Israel, uang itu penting supaya Hamas tetap berkuasa di Gaza dan Palestina jauh dari persatuan dengan kelompok Fatah yang nantinya bisa mendominasi otoritas Palestina di tepi barat dan juga menjauhkan Hamas dari Iran lah pada dasarnya. Jadi Israel menghitung ongkos politiknya, katanya lebih murah dengan membiarkan uang dari Qatar itu mengalir ke Hamas daripada nantinya malah Hamas mendekat ke Iran. Nah, dalam beberapa kasus, Israel menemukan bahwa Iran menyokong senjata dan roket kepada Hamas. Netanyahu dan anggota kabinetnya lebih memilih untuk menghadapi kritik para oposisi di dalam negeri demi menghindari perang yang lebih besar. Ada salah seorang menteri di kabinet Netanyahu namanya Tzachi Hanebi, susah ya namanya, yang mengatakan kepada Dr. Michael Yari, seorang peneliti tentang Israel Palestina, "If limited humanitarian aid can help prevent escalation, we do not care who is helping, even if it is Micronesia." Artinya jika bantuan kemanusiaan yang terbatas bisa membantu mencegah eskalasi, maka intinya mereka nggak peduli siapa yang bantu, meskipun itu Micronesia sekalipun. Jadi serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 tadi membuyarkan prediksi Netanyahu. Hamas bukannya semakin moderat, tapi justru semakin kuat kapasitas militernya. Cuman sayangnya Netanyahu bukannya berpikir untuk dialog dengan Hamas maupun otoritas Palestina, justru dia memilih untuk menghancurkan total kekuatan Hamas di Gaza. Padahal harusnya dia bisa ya mendorong Hamas dan Fatah bersatu sehingga ada satu suara di Palestina. Dengan demikian bisa negosiasi dan ada perdamaian yang lebih stabil ke depan. Jadi pertanyaannya apakah Benjamin Netanyahu akan mengulangi kesalahannya lagi? Ya, mari kita tunggu saja perkembangannya dan ulasan berikutnya tentang perang Israel-Hamas di Dina on Diplomacy. Sampai jumpa, take care.